warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di kegiatan kita kali ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di grup WhatsApp bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru di sekolah dan juga menyebarkan apa yang telah saya pelajari dan ikuti dari pelatihan di School Leadership Workshop yang langsung dimentori oleh 4 pemateri narasumber dari National Institute of Education Singapura. Jadi itu semacam lembaga PGRI-nya di Singapura satu-satunya. Jadi di Singapura itu hanya satu organisasi yang berhak melatih bagi guru-guru yang ingin menjadi guru, hanya satu tempat saja, yaitu National Institute of Education. Mereka yang melakukan sertifikasi dan mereka yang mendidik sampai betul-betul dibolehkan untuk mengajar. Kemudian kami diberikan waktu 10 hari, diberikan pelatihan 10 hari bersama mereka. Ada 4 materi yang diajarkan dan salah satunya adalah apa yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi yang materi yang saya sampaikan hari ini adalah tentang leading change. Materi pertama yang kami terima yaitu tentang memimpin perubahan, sekaligus di dalamnya adalah tentang mengelola perubahan-perubahan utamanya di sekolah. Ini profil saya, tapi saya lanjut saja. Baik, tujuan utama jadi kami di pelatihan itu Bapak Ibu ada 2. Yang pertama, kami ikut sertakan untuk melakukan mengikuti pre-SLW. Jadi ada pre-SLW itu ada 4 hari kami diutus ke Jogja itu untuk persiapan untuk mengikuti pelatihan yang 10 hari. Di sana dilakukan banyak kegiatan. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan bagaimana kita selama 10 hari dilatih sama para instruktur dari Singapura tersebut. Kemudian apa tujuannya dari SLW ini? Yang pertama adalah menguatkan kepemimpinan guru penggerak. Jadi setelah kami lulus dari pelatihan selama 6 bulan di guru penggerak, kami diseleksi lagi tiap-tiap kabupaten 1 orang. Kemudian dari kabupaten itu diberikan pendidikan tambahan untuk kepemimpinan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengadopsi dan mengadaptasi sistem pendidikan di Singapura. Jadi kami diminta untuk mempelajari sebanyak-banyaknya bagaimana sistem pendidikan di Singapura dan kita diharapkan untuk bisa menerapkan di Indonesia, khususnya di sekolah masing-masing. Jadi saya berusaha juga untuk memberikan apa yang saya pelajari untuk diterapkan di sekolah kita, SMP2 Nusantara. Dan tujuan ketiga adalah menerapkan 4 strategi pembelajaran, yaitu tentang leading change, memimpin perubahan, leading resilience, memimpin daya tahan, daya ketangguhan, dan kemudian leading strategically, bagaimana memimpin keputusan yang strategis, dan yang terakhir adalah leading innovation, yaitu tentang bagaimana cara seorang pemimpin memimpin inovasi di sekolah tersebut. Apa yang kita punya di daerah. Sementara di Singapura itu mereka tidak punya sumber daya apa-apa, sama sekali tidak punya. Tapi mereka bangga dengan sistem yang ada di mereka, sistem pemerintahannya, sistem pendidikannya. Nah ini salah satu metode yang kita mungkin dari Singapura. Nanti mungkin lebih dalam saya akan jelaskan. Kemudian mengenal lebih dekat tentang sumber daya alam, melihat beberapa inovasi dari negara lain, kemudian mengenal sistem pendidikan di Singapura, dan kemudian kita juga dilatih untuk berpikir aset. Ada namanya berpikir aset based thinking, yaitu bagaimana caranya kita berpikir apa yang kita punya di sekolah, apa yang kita miliki di sekolah itu, aset-aset itu kita tulis, kita catat, kemudian kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Bukan sebaliknya berpikir defisit aset. Jadi yang misalnya ada yang kekurangan, kita fokus kepada kekurangan yang ada di sekolah, itu yang kita hindari. Ini yang saya dapat di SLW. Kita dibiasakan untuk meminta maaf kepada rekan-rekan. Jadi setelah kegiatan semuanya peserta, kami dipaksa mungkin diajar bagaimana caranya minta maaf kepada orang. Meskipun mungkin kita rasa tidak ada yang salah, tapi ternyata pada saat kegiatan ini secara natural mereka nangis semua, kita peserta nangis semua, karena ternyata itu alamiah dari kita yang mungkin selama ini kita lupakan. Mungkin sekali setahun pada saat Idul Fitri saja, tapi mereka maunya
di sekolah kita, di institusi kita itu budaya untuk minta maaf itu digunakan, diusahakan, diajarkan kepada anak-anak juga begitu. Bahkan kita sebagai guru tidak usah malu-malu minta maaf kepada siswa. Kalau misalnya kita pernah mengambil keputusan yang salah, itu tidak masalah. Kemudian juga kita dibiasakan untuk bersyukur atas apa yang kita punya hari ini. Itu yang mungkin pelajaran yang kita tahu, semuanya tahu, tapi jarang kita lakukan di rumah masing-masing. Saya juga pribadi dengarkah atau tidak dengar, paling tidak pernah. Biasanya anak itu mungkin hari itu tidak dengar, pada saat dia berjalan kehidupannya, mungkin suatu hari dia sudah berkeluarga, mereka ingat sama kita. Jadi jangan bosan-bosan menasihati anak-anak. Sekalipun mungkin kadang kita dongkol itu kayak tidak didengar, tetap sampaikan saja nilai-nilai bahasa ibu. Kemudian sekolah juga harus berusaha memberikan akademik excellency, artinya kecakapan akademik seperti yang kita lakukan selama ini ya. Dan holistic excellence, artinya kecakapan secara holistik. Anak-anak itu diajarkan bukan materi yang ada di kelas saja, tapi materi pelajaran yang kita ajarkan di kelas, bagaimana bisa diterapkan di kehidupannya. Nah ini yang dimaksud sama pemateri-pemateri di Singapura adalah belajar sepanjang hayat. Mereka melatih siswanya itu berdasarkan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi di pemerintahan Singapura mengutus beberapa guru langsung turun ke industri, turun ke perusahaan-perusahaan. Guru-guru itu langsung turun di sana dan bertanya kepada bos-bos perusahaan, apa yang kalian butuhkan di dunia kerja sekarang. Jadi tolong jelaskan kepada kami supaya kami bisa buka kurikulum di sekolah, supaya materi pelajaran itu sesuai dengan kebutuhan di pasar atau di industri. Dan itu yang mereka lakukan. Jadi anak-anak diajarkan skillnya mereka itu setelah lulus sekolah itu langsung bisa diterima di perusahaan. Kalau mereka mau jadi pengusaha itu bisa langsung mereka eksekusi juga. Jadi itu yang kurikulumnya di Singapura. Mohon maaf saya bicara terlalu cepat karena waktu. Jadi lanjut school of choice. Jadi sekolah itu bisa memberikan pilihan-pilihan. Contohnya misalnya itu kalau di SMK ada jurusan-jurusan. Anak-anak juga dikasih minat. Misalnya kayak ekstrakurikuler. Kita tidak boleh paksa. Kasih anak-anak punya kemauan di mana dia mau ikut belajar. Dia mau belajar bahasa Inggris ikut. Yang mau pramuka ke pramuka. Jangan kita paksakan di mana. Itu yang mulai susah sampai berapa jam. Dan ini bisa memakan waktu sampai ke sekolah tersebut. Dan sekolah ini berada di paling ujung sungai, di hulunya sungai paling ujung. Jadi bayangkan Bapak Ibu susah sekali menjangkau sekolah itu. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak ditempatkan di sekolah seperti ini? Jadi pasti tidak mau. Sama lah kalau kita dengan kata-kata Bapak atas belum seberapa itu cepat sampai. Ini lebih seram lagi. Nah ini kata-katanya wakil kepala sekolahnya. Saya telah melakukannya berkali-kali dan ada suatu ketika para guru harus mendorong perahu selama 8 jam untuk mencapai sekolah. Didorong karena kering. Kami mulai di siang hari dan tiba di malam hari. Ibu-ibu. Dan ini guru-gurunya yang pertama kali. Sekolah ini guru-gurunya dan masih gadis-gadis semua. Totalnya ada 6 orang. Mereka 6 orang ini tidak kemana-mana selama beberapa tahun dan tinggal di situ. Jadi setiap 2 tahun ada. Di sekolah ini kadang-kadang kalau ditugaskan mereka di sekolah tersebut itu 1 tahun sudah kita pindah. Itu bisa 1 tahun sudah kita pindah. Dan ke-6 ini inilah yang pertama melakukan perubahan bersama kepala sekolahnya. Jadi mereka diberikan tugas dan kemudian pendidikan di Singapura untuk bertugas di sekolah itu. Awalnya mereka itu tidak betah, tapi apa yang dilakukan sekolah selanjutnya ini yang kita akan pelajari. Jadi mereka dalam waktu 4 tahun sudah bisa merubah sekolah tersebut. Hanya 4 tahun ini. Dari awalnya sekolah itu diangkat dan bersama 6 guru ini 4 tahun mereka melakukan perubahan di sekolah itu. Kemudian ini sekolahnya seperti ini, mungkin lebih bagus di SMP 2 kalau kita lihat, karena dia dari kayu, dari papan. Dan selama bertahun-tahun ini katanya si selama bertahun-tahun saya menjadi guru ada 2 musim siswa tidak datang di sekolah. Yang pertama musim tanam, yang kedua musim panen. Jadi kalau musim tanam orang tuanya dia larang siswa datang di sekolah. Begitu juga musim panen dia larang anak-anaknya datang ke sekolah. Tidak boleh, harus bantu orang tua. Dan ketika beberapa warga di situ. Jadi sekolah itu berdekatan dengan rumah panjang. Hanya mereka berkebun, banyak kan petani.
Ada total 650 guru. Siswa pertamanya itu adalah 35 siswa. Itu pertama mereka 35 siswa. Jadi siswa sedikit, guru sedikit, jauh, kemudian kehadiran siswa kurang. Tantangan guru, ini sekolah menekan pendidikan holistik, di mana siswa secara aktif didorong untuk mengajar olahraga dan ekstra. Jadi mereka juga berusaha untuk tampil bagus. Dan bahkan banyak siswa yang menghabiskan 14 jam di sekolah. Jadi mereka habis pulang, setengah 2 pulang, makan, itu anak kembali lagi baca buku di perpustakaan. Dan itu tidak dirancang oleh guru, tapi anak-anaknya yang datang begitu. Karena mungkin di situ tempat bermainnya juga, jadi tempat belajar juga. Mereka guru mengarahkan, karena gurunya tinggal di situ. Oke. Ketika jam 1 siang, jam 1.30 siang mereka pulang ke rumah, makan siang dan kembali ke perpustakaan. Jam 7 teori yang saya ambilkan dari beberapa teori yang disampaikan, teori perubahan. Ada 8 tahap proses dari John Kotter untuk melakukan perubahan. Kemudian ada CBAM, yaitu bagaimana menganalisa pemahaman dari guru-guru, apakah program yang kita jalankan bisa dijalankan terus atau kita stop. Jadi kemudian ada teori mood, yang artinya dorongan. Dorongan itu tanpa kita memaksa orang itu mau berubah. Itu teori mood itu, tanpa kita maksa, tanpa kita suruh dia pilih itu, tapi dia mau berubah dan kita atur dia. Kemudian ada 8 tahap. Yang pertama, untuk melakukan perubahan di suatu sekolah. Ini teori ini diterapkan di perekonomian, di ekonomi, di perusahaan-perusahaan. Ini penerima Nobel. Jadi teorinya dipakai di perusahaan sampai hari ini. Yang pertama, untuk melakukan perubahan, creating sense of urgency. Kita harus menciptakan urgensi bahwa kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah sekarang, kita akan bahaya. Itu yang mau diciptakan. Nah, kita harus analisa apa yang harus kita ubah. Contoh misalnya bullying. Ada kasus bullying di sekolah kita. Kalau kita sudah dapat datanya, kita sudah kumpulkan datanya, kalau kita tidak berubah, maka bagaimana itu bahayanya? Nah, kayak seperti itu yang kita mau ciptakan. Kalau kita harus berubah, berarti kita harus bikin panitia, pembentukan panitia apa nih? Satgas anti bullying di sekolah. Kita harus kumpulkan datanya dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus membentuk powerful coalition, bentuk tim. Kita harus bentuk tim yang powerful. Jadi kepala sekolah harus lihat siapa yang bisa jadi leader ini. Jadi pemimpin, kumpul orangnya. Kita bikin tim supaya membantu percepatan dan program-program. Ketiga, membuat visi perubahan. Kita harus menyatakan visi perubahan. Untuk visi perubahan, apa yang kita mau ubah di sekolah, kita harus sampaikan. Dan yang keempat adalah communicating vision, menyampaikan visi itu kepada guru. Sampaikan visinya. Bapak Ibu guru, saya mau sekolah kita begini, saya mau sekolah kita seperti ini. Jadi pada saat disebutkan visinya, itu guru-guru langsung paham. Oh ya, kita mau berubah seperti itu. Karena kalau tidak berubah, kita akan susah. Ada bullying, akan susah. Banyak siswa kita keluyuran, akan susah kalau kita biarkan. Anak-anak malas belajar, kalau kita biarkan akan susah kita. Jadi seperti saat ini kita berusaha cari siswa. Bagaimana caranya? Kemudian yang kelima, dan satu bintang. Bintang ini kalau dikumpul jadi 10 dapat nilai 80 dari pelajaran saya. Banyak cara-caranya, tapi selain itu lagi doanya sampai. Saya kira itu saja Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan pertanyaan yang saya bisa jawab. Kalau tidak ada kita langsung next kepada agenda selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan sama-sama menyimak materi SLW yang akan dibawakan oleh salah satu lulusan SLW batch 816, yaitu Bapak Iwan Hidayat SPDGR. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Sidik. Apakah kedengaran suara saya, Bapak kalian? Kedengaran, Pak? Kedengaran. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bogor Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di Kabupaten Bogor Selatan, yang saya banggakan rekan-rekan saya, guru penggerak, komunitas guru penggerak di Kabupaten Bogor Selatan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di ruang yang berbahagia ini. Anak-anak juga merasa kesulitan dan tidak mau berbahasa Inggris. Jadi salah satu program dari sekolah tersebut adalah bagaimana membuat siswa-siswanya dan guru-gurunya untuk belajar berbahasa Inggris. Dan selanjutnya tantangan yang dimiliki oleh orang tuanya adalah kesadaran pendidikan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu sangat kurang kesadarannya dan partisipasinya dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka menganggap yang penting anak-anaknya datang ke sekolah saja, yang penting sudah disekolahkan dan itu sudah selesai. Dan tingkat pendidikan orang tua juga rata-rata mereka buta huruf, Bapak Ibu. Jadi mereka sangat rendah pendidikannya, buta huruf, tidak tahu membaca, dan mereka tidak tahu apa itu pendidikan, untuk apa pendidikan itu. Jadi mereka sangat tidak mendukung awalnya. Ekonominya juga mereka kebanyakan petani dan yang bekerja di kebun, dan hampir seluruh orang tua sebagai petani dan berkebun. Nah, lanjut. Tantangan masyarakatnya juga seperti itu, infrastruktur yang jadi masalah, jalannya dan internetnya, sinyal, serta kepercayaan dengan kerjasama dengan sekolah. Mereka menganggap sekolah itu seperti tadi yang saya jelaskan tidak terlalu penting, dan prioritasnya juga kepada anak-anak itu tidak diberikan secara penuh, sehingga dukungan kepada anak-anak untuk bersekolah itu tidak penuh. Dan apa yang dilakukan oleh kepala sekolahnya? Ini yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Pertama, beliau melakukan analisis SWOT. Jadi pada saat beliau menjadi pertama kali menjadi kepala sekolah, beliau melakukan analisis SWOT, menganalisa apa yang menjadi kekuatan sekolah tersebut, apa yang menjadi kelemahan, serta ancaman dan peluang yang bisa diambil. Jadi kepala sekolahnya melakukan analisis SWOT. Kemudian penyesuaian jadwal sekolah. Jadi karena tadi siswa tidak hadir pada musim tanam dan musim panen, beliau mengubah jadwal. 1 minggu diliburkan untuk musim tanam dan 1 minggu kemudian nanti diliburkan untuk musim panen. Jadi pada saat musim tanam dan musim panen anak-anak diliburkan, dan pada saat penyesuaian ini guru-guru sangat senang, anak-anak sangat senang, demikian juga orang tuanya. Mereka tidak lagi merasa harus berkejar-kejaran waktu untuk datang. Mereka sukarela datang karena diberikan jadwal khusus untuk libur untuk musim tanam dan musim panen. Ini salah satu perubahan yang dilakukan Pak Jaul punya. Yang selanjutnya adalah beliau berbagi visi dan menyadarkan orang tua. Karena di sekolah tersebut ada satu program namanya program bahasa Inggris. Jadi orang tua itu awalnya tidak mendukung apa itu program bahasa Inggris. Jadi kepala sekolah itu datang kepada masyarakat untuk bertemu dengan orang tua siswa, kepada ibunya, kepada bapaknya, dan menyampaikan bahwa bapak ibu, kalau kalian kerja di kebun itu sebenarnya kalian membutuhkan apa? Orang tuanya menjawab, kami butuhkan kalau di kebun itu parang dengan cangkul. Begitulah katanya Pak Jaul punya, begitulah demikian juga anak-anakmu yang sekolah di sekolah itu dalam program bahasa Inggris itu membutuhkan kamus, tentu membutuhkan kaset untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sama juga dengan kalian, kalau kalian tidak menggunakan alat-alat itu tidak bisa bekerja. Anak-anak kalian dengan cara ini kalau dia bisa berhasil bahasa Inggris, maka dia akan bisa meningkatkan taraf hidup kalian. Kalian bisa sejahtera.
Jadi cukuplah kalian mungkin yang hari ini buta huruf, tapi jangan biarkan anak-anak kalian demikian juga. Jadi usaha kepala sekolah menyentuh hati orang tua dengan seperti itu. Dalam hal ini berbagi visi. Untuk apa program bahasa Inggris itu? Jadi beliau mengkaitkan pembelajaran yang ada di sekolah dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua siswa. Kebutuhan orang tua siswa ingin melihat anaknya sukses. Apalagi mereka saat ini miskin. Jadi diyakinkan bahwa kalau anak-anak mau pintar bahasa Inggris, paling tidak ada kesempatan untuk mereka lebih sukses, bahkan bisa lebih kaya mengangkat taraf hidup kalian. Akhirnya orang-orang tua sadar, dan beliau mengatakan, Pak Jaul Bunyau mengatakan kepada orang tua siswa, karena bapak-bapaknya itu pada perokok berat, dan sampaikan bahwa kami untuk belajar bahasa Inggris butuh kaset bahasa Inggris. Jadi kalau bisa, bapak-bapak katanya mengurangi jumlah merokoknya dan menyimpan sebagian dananya untuk belikan kaset dan belikan kamus untuk anak-anaknya. Dan alhamdulillahnya orang tuanya mereka itu sepakat, oke, kita kurangi rokok dan akan kami tabungkan uang untuk anak-anak kami belikan kaset dan belikan kamus. Dan itu mendapat dukungan yang positif. Jadi kuncinya adalah kepala sekolah berkolaborasi dengan orang tua. Mau tidak mau harus datang ke masyarakat, harus berdialog dengan orang-orang tua siswa. Itu perubahan-perubahan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Jaul Bunyau. Dan yang terakhir, penggalangan dana. Itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, mengurangi rokok dan menyumbangkan dananya. Karena di sana mungkin pada saat itu belum ada seperti kita dana bos. Yang selanjutnya perubahan yang dilakukan oleh guru. Ada salah satu guru bahasa Inggris mulai mengimplementasikan namanya Speak English Monday. Jadi awalnya itu tidak berjalan karena guru-guru dan siswanya tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak mau. Yang ada justru mereka belajar bahasa daerah setempat, bahasa Iban. Tapi guru tersebut putus asa, tetap melanjutkan programnya dan meminta kepada guru dan siswa kalau bisa bahasa Inggrisnya yang simpel-simpel saja. Minimal misalnya kalau mau ke toilet itu minta izinnya harus pakai bahasa Inggris, dan guru juga harus mengizinkan dalam bahasa Inggris juga. Jadi tidak boleh menanggapi siswa yang tidak mau berbahasa Inggris. Jadi itu salah satu program yang dicanangkan oleh salah satu guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Alhamdulillahnya anak-anak mulai berdialog dalam bahasa Inggris dan berjalan di lapangan sekolah itu dengan membawa kamus. Dan pada saat ini Bapak Ibu, mereka bahkan kalau ada tamu itu siswa-siswanya yang ajak duluan berbahasa, tamu-tamu yang datang di sekolah. Jadi mereka membuat kesepakatan bahwa tidak akan menanggapi siswa yang kalau berbahasa di selain bahasa Inggris di hari Monday itu, hari Senin itu. Jadi ini salah satu program, hal-hal sederhana tetapi bisa dilakukan. Dari hal-hal kecil tapi dilakukan secara rutin, alhamdulillah berdampak positif kepada kemajuan sekolah tersebut. Dan yang dilakukan oleh siswa, mereka menggunakan kamus, mereka mulai berbahasa Inggris meskipun hal-hal yang sederhana, dan lama-kelamaan akan menimbulkan kepercayaan diri mereka. Dan juga mereka aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Ada anak-anak yang suka olahraga, ada atau yang di sini itu mereka aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Rumah mereka dekat dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bebas datang ke sekolah setiap saat, bahkan mereka hobi datang ke sekolah sampai 14 jam totalnya. Karena rumah mereka itu ada istilahnya rumah panjang, itu dekat di sekolah mereka. Jadi mereka bisa sekali-kali waktu datang di sekolah tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, kedisiplinan juga. Mereka juga berubah menjadi disiplin karena sudah diaturkan jadwalnya, disesuaikan jadwalnya, jadwal panen dan jadwal tanam itu. Dan mereka melakukan belajar secara mandiri juga. Mereka setelah jam pulang sekolah siang hari, pulang makan dan kemudian datang lagi di sekolah. Mereka ke perpustakaan Bapak Ibu, peer coaching dengan teman-temannya, saling mengisi, saling berbagi pengalaman di perpustakaan tersebut. Jadi anak-anak itu termotivasi untuk belajar mandiri. Dan guru-gurunya juga yang tinggal di situ membantu mereka. Jadi guru-guru tersebut memang sangat mendukung penuh kebiasaan-kebiasaan siswa ini. Dan selanjutnya orang tua. Orang tua yang tadinya acuh tak acuh dengan programnya sekolah, ibu-ibunya itu bahkan tersentuh untuk membawakan sarapan kepada anak-anak mereka di pagi hari. Jadi anak-anaknya pergi ke sekolah, ibu-ibunya membawakan sarapan. Kalau misalnya sarapannya kurang, bahkan ibu-ibu itu kumpul untuk memasak di sekolah. Jadi mereka secara inisiatif memasakkan anak-anaknya dan memasakkan anak-anak lain yang belum sempat mendapatkan sarapan. Ibu-ibu ini buta-buta huruf, tetapi mereka
mendukung penuh. Bahkan di rumah pada saat jam 19.30 sampai jam 21 itu mereka pasti mematikan televisi.